Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Emeritus Immanuel Adam. Hari ini saya ingin membagikan apa yang saya dapatkan di saat teduh saya. Dan di saat teduh itu saya mendapatkan kekuatan yang sangat luar biasa, yaitu kata damai sejahtera yang selalu saya ingat dan saya resapi. Dan kata-kata ini diucapkan Yesus di tengah-tengah situasi para murid pada waktu itu yang ketakutan. Memang benar Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa kita tidak memiliki damai sejahtera ketika ketakutan itu kita biarkan hadir dalam pikiran dan hati kita. Yesus mengatakan hal itu di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19. Damai sejahtera bagi kamu. Saat itu di hari raya Paskah, di saat orang merayakan hari pembebasan, saat itu para murid malah ketakutan. Yesus yang dikubur, ternyata Yesus yang sudah lenyap. Nggak tahu kemana Yesus saat itu. Dan mereka mendengar bagaimana orang-orang Yahudi saat itu sedang mencari murid-murid Yesus. Mau menangkap mereka. Itu sebabnya mereka mencari satu tempat. Kemudian mereka tinggal di satu rumah itu. Dan pintu-pintu terkunci. Mengapa mereka begitu ketakutan Bapak Ibu? Karena para murid mulai berpikir kalau mereka tertangkap, maka mereka akan diperlakukan sama seperti Yesus. Disiksa, disalib, dan dibunuh. Belum lagi mereka sudah mulai berpikir dahulu bersama-sama dengan Yesus semuanya aman-aman saja, baik-baik saja. Saat mereka menghadapi situasi yang sulit, Yesus hadir di sana. Saat mereka harus melakukan sesuatu, Yesus menolong mereka. Saat mereka menghadapi badai, Yesus menghentikan badai itu. Saat mereka kelaparan, Yesus menyiapkan makanan itu. Jadi bersama dengan Yesus, selama Yesus yang masih hadir di tengah-tengah dunia, para murid berada dalam keadaan yang aman-aman saja. Sekarang mereka mulai berpikir tentang masa depan mereka tanpa Yesus. Mereka mulai memikirkan banyak hal, banyak problem, banyak kesulitan yang akan mereka hadapi. Sepertinya mereka seperti layang-layang yang putus talinya. Bapak Ibu, mungkin kita juga sedang berhadapan dengan situasi seperti itu. Atau pernah mengalami situasi itu. Bahwa saudara kehilangan pegangan. Saudara kehilangan kepercayaan diri. Saudara kehilangan harapan. Saudara hidup dalam ketakutan karena badai yang saudara hadapi. Kesulitan yang saudara hadapi. Sama seperti para murid berada dalam situasi sulit, Yesus tiba-tiba hadir di sana. Demikian juga dengan keadaan yang saudara alami saat ini. Ketika saudara tidak bisa lagi melakukan apapun, Yesus ada di sana. Yesus tidak pernah meninggalkan Bapak Ibu. Dan Yesus mau mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Ada dua kata di sini. Ada kata damai, ada kata sejahtera. Damai itu artinya apa? Di dalam Alkitab, damai itu berarti sebuah tindakan Allah yang mau menciptakan hubungan damai bersama dengan saudara. Saudara, seperti yang saudara ketahui, bahwa di mata Tuhan engkau begitu berharga dan mulia. Yesaya 43 mengatakan hal itu. Dan Tuhan mengasihi saudara. Tuhan tidak ingin saudara binasa karena dosa saudara. Tuhan tidak menghendaki saudara diberangus oleh ketakutan, kehilangan harapan karena dosa itu. Tuhan mau mengubah semuanya. Makanya di kayu salib Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia meninggalkan dunia ini, sudah selesai. Yesus sudah menyelesaikan jalan damai itu. Bahkan kuasa dosa pun dihancurkan oleh Yesus di kayu salib.
Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan, barang siapa yang percaya pada Yesus, mereka adalah ciptaan yang baru. Yang lama itu sudah berlalu. Tuhan gak mau mengingat-ingat kembali dosamu, kesalahanmu di masa lalu. Tetapi yang Tuhan mau lihat saat ini adalah hidupmu yang engkau serahkan pada Tuhan. Hidupmu yang mau Tuhan atur dan tuntun. Hidupmu yang sungguh-sungguh mau diisi oleh Tuhan, oleh kebenaran-kebenaran Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan walaupun dia harus meninggalkan dunia ini, namun Roh Kudus akan tinggal dan diam dalam hidup saudara. Roh itu yang akan mengajarkan saudara segala hal yang seharusnya saudara lakukan dalam hidup ini. Bahkan Roh Kudus dikatakan dia roh kebenaran yang mau mengajarkan hal yang benar. Yang benar menurut Allah. Sehingga pikiranmu diisi oleh hal yang benar menurut Allah. Perjalanan hidup saudara dalam manusia yang baru, pikiran yang baru, akan membuat perjalanan saudara indah bersama Tuhan. Memang kalau kita jalan dengan orang yang tidak sepikiran, susah. Itu sebabnya Tuhan memberikan Roh Kudus, membentuk saudara kembali menjadi pribadi yang baru, yang mempunyai pikiran yang sama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saudara bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kata yang kedua, saudara, sejahtera. Sejahtera itu bukan kekayaan, sejahtera itu bukan kenyamanan, sejahtera itu bukan hal-hal yang duniawi yang menyenangkan saudara. Tapi kata sejahtera itu seperti yang Tuhan ungkapkan di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku enggak pernah membuat hidupmu susah. Aku selalu ada bersama dengan engkau. Jangan takut. Percaya kepada Dia. Di tengah-tengah perjalanan orang-orang Israel, mereka membutuhkan keyakinan bahwa Tuhan selalu ada bersama mereka. Itu sebabnya Tuhan mengatakan hal itu kepada mereka. Dan Tuhan juga mengatakan itu kepada saudara. Bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, engkau akan baik-baik saja. Ketika engkau menghadapi badai, Tuhan ada di sana. Ketika engkau menghadapi kesulitan, Tuhan ada di sana. Ketika engkau menghadapi situasi yang terjepit, yang menghimpit perjalanan hidupmu, yang menyulitkan engkau, Tuhan hadir di sana. Yang Tuhan inginkan adalah percaya, taat, berjalan bersama Tuhan. Maka semuanya akan baik-baik saja. Saudara, dua hal yang kita belajar saat ini. Bahwa Tuhan ingin saudara hidup di dalam Dia, dalam pikirannya. Dan saudara harus tahu dan percaya. Seperti apapun perjalanan hidup saudara saat ini, sesukar apapun perjalanan hidup saudara saat ini, Tuhan ada bersama dengan saudara. Dan sekali-kali Dia tidak pernah meninggalkan engkau, sekali-kali Dia tidak pernah membiarkan engkau. Dikatakan di dalam Ibrani, surat Ibrani pasal 13 ayat yang kelima. Saudara, ayo kita berjalan bersama Tuhan. Semuanya akan baik-baik saja. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak-Mu, orang yang diselamatkan oleh darah-Mu yang kudus. Dan saat ini kami boleh selalu berhubungan dengan Engkau. Ajar kami untuk selalu hidup di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Biarlah kebenaran-Mu selalu ada dalam pikiran dan hati kami melalui pekerjaan Roh Kudus. Biarlah kiranya kami boleh selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Dan hari ini juga kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami ingin berjalan bersama Engkau ke masa depan. Karena semua akan baik-baik saja ketika kami berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa untuk segala hal yang boleh kami terima di saat ini. Saat kami merenungkan firman-Mu. Nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.